Semoga kalian bisa sehat kembali besok bisa berangkat dan belajar bersama.
Tujuannya untuk apa? Memperbaiki cita rasa, terus mengawetkan, terus ya menambah daya simpan biar lebih lama ya. Untuk jenis-jenisnya itu ada apa saja yang kamu ketahui? Alami sama terus macam-macamnya. Pemanis, terus pengawet, penyedap, pengemulsi, pewarna, ya. Terus juga kalian biasa mengkonsumsi sehari-hari ya. Bahkan bahan aditif ini bagi kalian mungkin yang suka jajan di kantin ya, yang suka masak di dapur, bantuin mamahnya di dapur, kalian juga harus paham bumbu-bumbu dapur yang ada itu juga banyak mengandung zat aditif, ada yang alami, ada yang buatan. Bedanya apa sih yang alami sama yang buatan? Apa? Samuel, yang alami bagaimana? Dari alam. Terus kalau yang buatan? Ya, yang buatan itu dibuat menggunakan zat kimia ya, biasanya diproduksi oleh pabrik. Dan masing-masing zat aditif ini baik yang alami maupun yang buatan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga ada dampaknya juga bagi kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai sistem pencernaan ya, apa akibatnya jika seseorang sering mengkonsumsi makanan pedas berlebihan. Di sini siapa yang suka makan pedas? Oh, hampir semuanya suka pedas. Makanan apa yang kamu sukai yang pedas? Biasanya mie instan, ramen ya, ada levelnya. Level berapa biasanya kamu? 1. Paling pedas maksimal itu level berapa kalau ramen? 10. 10 ya. Terus apa lagi? Seblak ya. Terus goreng-gorengan ya, yang biasanya di cimol itu ditambahkan apa? Bon cabe. Bon cabe, rasa. Itu. Apa sih yang akan terjadi jika kamu terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas? Dan dampaknya bagi organ pencernaan kita, yaitu lambung dan usus. Diare, asam lambung. Terus jika sering digunakan ya, apa yang kita makan itu dapat menyebabkan penyakit apa? Diare ya. Terus jadi dari sini kita pernah pasti ya, kamu mungkin saking senengnya makan rujak, makan seblak ya, saking pedesnya kita perutnya enggak enak, mules ya, diare sering bolak-balik ke belakang. Dan juga makanan tersebut ternyata bisa berdampak bagi kesehatan kita ya, yaitu dampaknya selain sakit itu juga kalau dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan radang usus ya, radang usus. Jadi ada peradangan di dalam usus kita. Kemudian selain makan makanan pedas itu dapat mengganggu kesehatan pencernaan, sistem pencernaan kita. Makanan apa lagi yang kurang baik untuk dikonsumsi oleh kita, terutama bagi organ pencernaan? Selain makanan pedas yang terlalu pedas,
dengan minum-minuman pemanis tersebut mengakibatkan apa? Gagal ginjal, terus kanker usus, terus dia kasus diabetes ternyata bukan hanya terjadi di atau pada kalangan orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga sudah bisa terindikasi diabetes. Diabetes itu apa ya? Iya, penyakit gula di dalam darah. Bahkan ada yang harus sampai cuci darah. Makanya pesen-pesen kamu kalau jajan ya, usahakan jangan terlalu sering minum minuman kemasan. Bawa air putih saja dari rumah lebih sehat ya. Ya boleh sekali-kali, misalnya seminggu 2 atau 3 kali kamu mengkonsumsi minum-minuman kemasan, minuman bersoda ya. Oke, di sini akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita mampu menjelaskan proses pencernaan pada manusia, yaitu ada proses ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Kemudian yang kedua, menguraikan fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, kalian nanti ada tugas pada saat diskusi kelompok, membuat mind map untuk menggambarkan alur sistem pencernaan pada manusia. Oke, sebelumnya Christine akan tayangkan video ya yang nanti bisa kamu simak. Isi konten video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan merek dagang manapun dan tidak mengklaim makanan ataupun minuman dalam video ini mengandung racun sehingga tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Sesuai janji, Bang Otak bakalan mengajak kalian baca barang informasi gizi yang terkandung di jajanan warung yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sebelum mulai, kalian harus tahu ini dulu. Ini adalah asupan gula, garam, dan lemak per hari yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Dan ini rekomendasi asupan gula per hari dari Edscan yang merupakan Komite Nutrisi Masyarakat Eropa. Biar gak lupa, kalian screenshot aja. Siapa tahu nanti butuh. Ada beberapa sampel minuman yang Bang Batak ambil. Bang Batak sengaja menyamarkan mereknya untuk menghindari kesalahpahaman ya. Informasi gizi dari produk-produk tersebut real apa adanya. Tidak ada angka yang kami kurangi ataupun kami tambahkan. Informasi gizinya pun asli Bang Batak foto sendiri. Tidak asal cuma dari Bang Google. Ya udah, kita langsung mulai aja. Minuman pertama. Oke, dalam satu berisi 180 ml dan konsumsi sekali minum. Dalam sekali minum kamu bakalan konsumsi 60 kilokalori. Minuman ini tidak mengandung lemak dan protein ya. Untuk kadar gulanya 13 gram dan garamnya 35 mg dalam satu gelasan. Minuman kedua. Untuk minuman ini sajinya 250 ml dan untuk disajikan 1,5 kali. Artinya isi bersih minuman ini sebanyak 375 ml. Tidak tahu kenapa di kemasannya tertulis isi bersih 360 ml. Oke, kita skip aja karena bukan itu fokus utamanya. Untuk energi total dari satu takaran saji 100 kilokalori karena satu botolnya bisa untuk 1,5 kali saji. Jadi energi total dalam satu botolnya sama dengan 150 kilokalori. Untuk asupan gulanya dalam satu takaran saji sebesar 27 gram. Jadi kalau kamu langsung habisin minuman ini, total gula yang kamu konsumsi sebesar 40,5 gram gula atau setara 4 sendok makan. Untuk garamnya dalam satu takaran saji sebesar 15 mg. Jadi total garam dalam satu botol sebesar 22,5 mg.
gulanya tertaruh 22 gram. Gulanya setara dengan 2 sendok makan lebih. Dari gula 22 gram, 13 gramnya sukrosa. Sukrosa itu gula pasir, sedangkan 9 gramnya lagi dari laktosa. Nah, laktosa dia gula alami yang terdapat pada susu. Untuk garamnya 130 mg. Jadi poin utamanya, angka yang tertera di informasi gizi gak melulu menunjukkan total dalam satu kemasan. Kalau misalkan dalam satu kemasan untuk 14 kali saji kayak gini, artinya angka-angka yang ini kali 14 barulah didapat totalnya dalam satu kemasan. Nah, sekarang kita bandingkan hasil baca informasi gizi minuman tadi dengan anjuran asupan gula, garam, dan lemak dari Kemenkes, dan asupan gulanya kita bandingkan juga dengan anjuran dari Xgan. Nah, ini hasilnya. Kalian terus aja kalau mau perhatiin satu-satu ya. Kalian bisa simpulkan sendiri mana yang kadar gulanya tinggi banget, mana yang sebaiknya tidak dikonsumsi anak-anak. Apa sih dampaknya kalau tubuh kelebihan gula, garam, dan lemak? Kalau lemak berlebih di dalam tubuh, nanti semua bisa jadi pelak yang bikin pembuluh darah lebih sempit. Kalau garam berlebih di tubuh, bisa bikin hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau gula berlebih di tubuh, dia ini bisa merusak pembuluh darah dan juga menyebabkan penyakit yang dari orang tahu itu diabetes. Intinya kalau tubuh kita kelebihan gula, garam, dan lemak, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Biasanya baca tabel informasi gizi sebelum kamu jajan sesuatu. Ingat, penyakit itu berada di usia. Buktinya sekarang banyak banget anak-anak yang terkena diabetes bahkan harus cuci darah karena gagal ginjal. Dari apa yang sudah kalian saksikan, ada 3 jenis ini ya, produk, jenis minuman. Yang mana yang paling tinggi kadar gulanya? Kalau kalian perhatikan dari bawah. Iya, minuman bersoda. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk anak-anak minum minuman bersoda. Karena menurut standar kita itu maksimal untuk mengkonsumsi gula dan garam itu 4 sampai 5 sendok makan sendok ya, berarti itu maksimal ya. Jadi diharapkan dari apa yang sudah kita lihat tadi, dari 1 botol minuman bersoda aja itu sudah 4 sendok manisnya ya. Padahal kamu mungkin pulang sekolah minum manis juga, teh manis, es teh, dan lain sebagainya, tambah lagi ya. Oke, apalagi mungkin kamu juga di rumah ya, punya keluarga kan, punya saudara, punya orang tua, pagi bikin teh, siang kopi, malam teh lagi. Itu juga kan paling gulanya ya 2 sendok atau bisa mengira-ngira ya, kita untuk bisa mengingatkan saudara-saudara kita atau diri kita sendiri untuk tidak mulai membatasi asupan minuman ataupun makanan yang kita konsumsi, karena tadi di video tadi dapat menyebabkan gangguan penyakit. Meskipun nggak sekarang, tapi nanti efeknya itu untuk berapa tahun ke depan. Apalagi penyakit diabetes mellitus itu biasanya dalam 5 atau 10 tahun di depan pasti akan menimbulkan yang namanya penyakit komplikasi. Ginjalnya kena, lambungnya kena, jantungnya kena. Karena orang yang menjalani pengobatan diabetes itu obatnya dosisnya juga sudah ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi. Kalian bisa silakan buka buku materinya ya, untuk sistem pencernaan sendiri di buku paket
Dari mana kita memperoleh nutrisi untuk melakukan aktivitas dan pertumbuhan? Dari mana kamu dapat nutrisi dan energi itu? Dari makanan. Tentunya makanan itu tidak langsung diserap oleh tubuh, tetapi mengalami proses pencernaan. Nasi yang kita makan, telur yang kita makan itu harus dipecahkan dulu, dicerna dulu ya. Tahapan proses pencernaan itu ada ingesti. Apa itu ingesti? Jadi prosesnya makanan dimasukin dulu ke dalam mulut, kita makan, kita minum, itu namanya ingesti. Yang kedua adalah digesti, yaitu setelah masuk ke mulut terjadi proses pemecahan makanan baik secara mekanik dan kimia. Bedanya apa? Proses pemecahan makanan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu berarti berubah secara ukuran dari yang bentuknya besar menjadi lebih kecil. Bikunya ya, terus diproses, disusus juga. Kalau yang secara kimiawi itu melibatkan enzim. Enzim apa saja? Enzim yang terdapat di lambung ya. Nanti kita akan baca. Kemudian tadi udah ingesti, digesti dan absorpsi. Setelah dipecahkan melalui apa? Secara mekanik maupun kimiawi, kemudian penyerapan zat gizi oleh usus halus. Baru kandungan nutrisi makanan yang sudah dipecahkan tersebut diserap oleh usus. Dan yang terakhir yaitu eliminasi, yaitu pengeluaran zat sisa makanan yang tidak tercerna. Sudah diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, maka zat-zat makanan yang kita makan yang tidak bisa dicerna itu harus dikeluarkan. Nanti kita akan belajar pada sistem ekspresi atau sistem pengeluaran. Dari makanan yang dikeluarkan ini dikeluarkan dalam bentuk feses ya, melalui anus ya. Sampai sini paham? Prosesnya ada 4, apa saja ya? Terus ya, dari makanan masuk, makanan dipecahkan, terus diserap dan dikeluarkan. Ini sistem pencernaan dan organ-organ. Ini terus juga ada ya gambarnya ya. Ini dari makanan masuk melalui mulut. Nih. Kemudian turun ke apa ini namanya yang panjang? Kerongkongan ya. Atau nama lainnya itu adalah istilahnya esofagus atau kerongkongan. Merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung ya. Habis dari kerongkongan masuk ke lambung ya. Ini lambung itu ada senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung, yaitu asam HCl, ada lipase, renin dan humus. Nah ini asam HCl ini yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesterol ini pada usus halus. Nanti di kelas 9 kalian akan belajar sistem endokrin ya, sistem hormon pada tubuh. Hormon apa saja yang dihasilkan usus ya, dan senyawa apa saja. Nah, ini HCl ini yang menetralisir ya makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, racun-racun dan sebagainya itu tidak termasuk.
kurang gizi, kurang minum, kurang serat ya. Makanya kalian harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, jangan hanya makan makanan yang cepat saji. Ya, tetapi juga diperhatikan asupan sayur dan buah untuk kelancaran sel sisa yang bisa kita keluarkan setiap hari. Di sini ada yang BAB-nya nggak lancar. Kalian mengeluarkan sel sisa setiap hari? Ada yang enggak? Ada yang 3 hari sekali? Kamu udah kerasnya kayak apa ya? Ya banyakin sayurnya ya, sama minum air putih ya. Normalnya itu sehari 1 kali ya. Jadi kalau kamu sampai ada yang berhari-hari, berarti kamu mulailah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat ya. Kemudian makanan itu dikeluarkan melalui anus ya, itu dibentuk pakai perut juga ada penjelasannya. Oke, kita akan bahas dari organ pencernaan utama tadi yaitu mulut ya. Mulut ini adalah tempat masuknya makanan ya. Terus terdapat gigi dan enzim. Fungsi gigi untuk apa? Ngunyah. Menghancur ya. Sebelum dicerna nggak apa-apa ya. Makanya kan juga dicerna. Sebelum dicerna. Tuh. Ya nggak apa-apa banget. Ada. Mau lihat gambarnya. Nih. Ini sama ya, kamu yang ke atas. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya itu kerongkongan. Kerongkongan ini kan tadi adalah penghubung ya ke lambung. Makanya ini menyalurkan makanan ke lambung. Dan lambung coba dibaca. Dibaca yang keras, Delvin deh. Lambung. Mencerna makanan dengan asam lambung dan bensin. Ya, sampai harus dibaca. Anus. Enggak semuanya dari lambung, khusus harus. Lambung mencerna makanan dengan asam lambung dan bensin. Usus halus tempat utama absorpsi zat gizi. Usus besar menyerap air membentuk feses. Anus tempat eliminasi. Ya, oke, ya sudah tahu ya untuk sistem pencernaan organ-organ utamanya. Selain organ utama ini ada juga organ tambahan yang berkaitan ya. Jadi sistem organ kita itu saling berkaitan antara sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi dan juga sistem peredaran darah ya. Ini untuk organ pencernaan tambahannya yaitu hati, pankreas, dan kantuk empedu. Oke, sekarang gantian dibaca yang keras, yuk Garuda. Dari hati, pankreas, kantuk empedu. Berarti menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Ya. Pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, protease. Kandung empedu menyebabkan empedu sebelum dilepas ke halus. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Nanti Bu Christine akan berikan LKPD-nya ya. Biasa ya, kamu boleh berbalik dengan belakangnya.
kita tunggu. Iya. Nih, misalnya kalau minta iya, nanti masing-masing kelompok maju ya, ini misalnya kayak gini.
Kalau saya ke sekolah itu. Yang kemarin itu sama, jadi nggak per nama gitu, nanti nggak bisa. Jadi kemarin itu jadi satu. Baik, 10 menit lagi. Ya. Kalau udah Tapi ini kan akhirnya juga lagi ini kan bisanya ada besok. ya nggak apa-apa. Waktu itu sempat ada Siapa? nanti itu ambil aja. Kalau nggak pas ini servis. Oh iya. Siapa siapa? Ini asalnya Pak. Mas
Apa
Selamat pagi teman-teman dari guru. Selamat guru. Pagi. Kami dari kelompok BGS akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya kelompok kami berisi anak-anak yang keren. Ya. Silakan nama saya Marco. Saya Devin. Saya Cindy. Saya itu semua. Perhatikan biar suaranya si Festus jelas ya yang keras. Proses pencernaan makanan dan pada manusia mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama, digestif. Proses pencernaan makanan dari mulut. Kedua, digestif. Proses mengerjakan makanan secara makanan dari mulut. Nomor 3, absorpsi penyerapan dan digestif oleh usus halus. Nomor 4, eliminasi pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna. Sebutkan organ pencernaan manusia berusaha Oke, nanti dulu. Tadi nomor 1 ya, sekarang nomor 2 ya Sandy. sebutkan organ pencernaan manusia beserta fungsinya masing-masing. Rongga mulut, di dalam mulut, makanan dicerna secara manis dan kimiawi. Dua, kerongkongan saluran yang menghubungkan antara organ mulut dan lambung. Tiga, atau besar yang dididinya bersifat elastis sehingga dapat diregangkan melalui Istirahat, jadi istirahat. Oke, terakhir. Selamat
Perkenalkan kami dari kelompok Starboy atau Starboy. Dari mau yang pertama dulu perhatikan nih soal pertama. Ayo. Jadi untuk soal pertama ada jelaskan secara langsung proses pencernaan makanan pada manusia dari mulut hingga halus. Yang pertama ada ingesti. Ingesti merupakan proses pemasukan makanan di dalam mulut. Lalu yang kedua ada digesti. Digesti itu merupakan proses pemecahan makanan secara mekanik dan kimia. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu penyerapan zat gizi oleh endosolis. Yang keempat ada terakhir ada eliminasi. Eliminasi itu merupakan pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna. Soal yang kedua, yaitu sebutkan organ pencernaan manusia beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, rongga mulut. Makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, ronggokan. Saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung adalah kantong besar yang berpikir bersifat elastis sehingga dapat diregangkan. Saya Marco dari kelompok Saya apa? Marco dari kelompok PPS ingin memberi masukan. Oke, silakan. Aron sama Adit itu ada kurang keras. Sama bantu masih gagal. Terima kasih. Oke, nanti karena nervous ya. Ya, diterima masukannya. Oke, tapi untuk isinya bagaimana materinya? Materinya karena 2
contoh dari materinya ya. Setelah belajar ini saya jadi tahu dan lebih memperhatikan pola makan apa dalam memilih makanan yang kamu dapatkan yang bermanfaat ya dalam kehidupan untuk selanjutnya apa.
tepuk tangan. Jadi mengerti ya, selama ini pegang-pegang pada dosen-dosen. Satu lagi cewek, coba dibaca cinta. Ayo kita tanya yang pertama. Yang lainnya perhatikan biar suaranya kita bisa sampai dengan telinga kalian masing-masing. Ya. Materi tentang pemahaman. Materi tentang pemahaman tadi yang hitungan-hitungan itu yang ada dua tadi bermanfaat karena tidak berhari-hari dalam mengkonsumsi lingkungan. Yang kedua materi organ pencernaan juga sangat bermanfaat karena bisa diketahui dan organnya apa. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kita. Baik. Satu lagi ya. Ya ada yo Festus yo. Ya udah Festus kamu tunjuk siapa? Saya Marco. Saya Marco. Rahasia ya. Iya, aku gini dong yuk. Bu, rahasia katanya pengen baca, Bu. Ya bareng. Ya udah Marco aja. Rahasia minggu depannya. Pelajaran yang paling menarik menurut saya adalah pelajaran tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman. Terus ya. Ya. Oke, terima kasih Marco. Kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Dari awal kita sudah belajar, kita sudah menyimpulkan juga ya, dan kalian juga sudah merefleksikan mengenai pembelajaran kali ini. Juga akan sampaikan untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk main mapnya di bawah semua. Ditentukan kita akan masih membahas tentang sistem pencernaan lebih lanjut lagi. Oke, silakan dikumpulkan untuk RKPD-nya. Dikumpulin semuanya. Dikasih nama orang. Terus semuanya sudah. Jangan lupa ya belum dikasih nama dikasih nama. Yang tulisannya ada dapat juga turun tangan yang ini. Yang belum dikasih nama dikasih nama dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Ya, sekarang silakan duduk ke tempat masing-masing. Tadi yang bergabung dengan kelompoknya boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Sebentar kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Bawa